Parfum seperti saudara kembar dari Ahmed Al-Maghribi. Yang pertama adalah Rose Noir yang biasa orang sebut itu Rose Noir untuk ejaan Indonesianya. Yang satu adalah Musk and Roses. Kita akan kupas satu persatu dan mana yang paling cocok untuk kamu. Solve Perfume kali ini akan membahas dua parfum Ahmed Al-Maghribi yang dua-duanya ini sangat laris di Indonesia, terutama yang Rose Noir ini. Biasanya ini sering dipakai gift untuk orang-orang atau teman-teman yang pulang dari umroh atau haji. Kemudian yang satu lagi adalah Musk and Roses. Ini dia cenderung lebih fresh. Nah, kita akan bahas sesaat lagi. Pada video kali ini akan saya bahas dari first impression karena ini masih segel ya, dan teman-teman calon pembeli di Solve Perfume itu sering tanya lewat fitur chat di marketplace itu parfumnya ori atau tidak. Nah, ini teman-teman akan bisa terjawab di video ini. Jadi bisa langsung disimak saja videonya sampai selesai ya. Yang dijual di Solve Perfume itu adalah masih segelan seperti ini. Kemudian eh, ada Bepom. Jadi memang produk di Solve Perfume itu resmi, tidak abal-abal, tidak dari penjual gelap. Semuanya adalah resmi dari distribusi Indonesia. Ini langsung kita buka saja ya biar cepat. Ini sudah terbuka. Ini plastiknya kebetulan agak lengket ya ke kemasannya. Dan ini ada semacam hologram dari Ahmed Al-Maghribi. Kemudian di sini ada batch code untuk tanggal produksi dan kadaluarsanya kapan. Nah, di sini kita bisa buka dengan di slide atau gimana caranya. Ini bisa digeser seperti ini. Ini bagian luarnya seperti ini. Kemudian kita akan ketemu packaging boxnya, box yang utama yang terbuat dari hard box. Ini cukup keren sekali ya untuk harga sekitar 500.000 kurang lebih untuk Musk and Roses ini. Kemudian cara bukanya adalah tinggal diangkat ke atas seperti ini. Kita bisa dapetin si parfumnya ada di dalam seperti ini. Untuk desain sebagus ini, menurut saya ini cocok untuk kado, bisa untuk pasangan, bisa untuk teman, bisa untuk saudara, itu sangat cocok sekali. Desainnya cakep sih untuk harga 500.000 seperti ini ya. Dan packagingnya juga kuat, jadi jangan khawatir kalau teman-teman itu beli dari Solve Perfume dikirim ke luar pulau itu masih aman. Karena di Solve Perfume juga akan kita berikan dus tambahan, ada semacam bubble wrap, kemudian ada dus luar lagi di sini dan itu semuanya gratis untuk kalian. Nah, kemudian kita akan buka seterusnya di botol parfumnya. Seperti ini ya teman-teman untuk botol parfumnya. Dia untuk isinya itu adalah 75 mili. Sedangkan untuk konsentrat dari parfumnya adalah extrait de parfum. Bagi teman-teman yang sudah pernah punya atau sudah lihat review dari Rose Noir ini pasti sudah tahu ya, karena ini memang saya sebutkan adalah saudara kembar. Jadi memang box kemudian botol dalamnya itu ada kemiripan dengan Rose Noir. Yang berbeda yang utama adalah dari aromanya. Dan untuk botol sih cakep ya segini. Ini cakep botolnya. Ini tutupnya walaupun dari plastik tapi dia nguncinya sangat kuat ya. Jadi saya suka untuk botol parfum yang punya kuncian kuat seperti ini. Contohnya ini kita gantung seperti ini aja dia tidak jatuh. Jadi masih kuat sekali untuk ngunci si botol parfumnya. Karena memang hal ini cukup penting ya menurut saya. Kalau dia bisa ngunci dengan baik, misalkan kita bawa kemana-mana, bisa dipakai traveling,
atau kita misalkan taruh di tas itu tidak rawan copot di dalam tas. Dan ini sangat oke sekali menurut saya. Nah, kita sampai sesi yang paling penting dari sebuah parfum yaitu adalah aromanya. Kita langsung saja coba aroma dari Ahmed Al-Maghribi Musk and Rose ini. Kita siapkan bloternya dulu, kita akan langsung coba. Seperti biasa, sprayer dari Ahmed Al-Maghribi ini bagus sekali. Dia pancarannya jauh tapi juga menyebar. Untuk aroma yang muncul itu adalah ada kesan fruity dari raspberry. Kemudian ada floral. Floral itu dari rose. Tapi menurut saya juga ada sentuhan jasmine ya atau bunga melati. Kemudian ada sensasi creamy ya, mungkin semacam coconut. Dan ada juga musky ya, mungkin namanya di sini juga ada musk, berarti kalau ini lebih pendekatannya lebih ke white musk. Jadi kesannya itu adalah fresh, clean. Jadi seperti mungkin orang yang fresh habis mandi seperti itu ya. Kemudian lama-kelamaan yang agak menonjol adalah raspberry-nya. Jadi freshnya itu, kemudian ada floralnya itu perlahan-perlahan menipis, yang muncul agak dominan adalah raspberry-nya. Aroma seperti ini menurut saya cukup versatile ya, bisa untuk siang, bisa untuk malam, bisa untuk acara indoor, bisa untuk outdoor. Tapi untuk outdoor khusus untuk olahraga yang berkeringat, menurut saya ini belum cukup aman ya. Bagi orang-orang tertentu mungkin juga tidak akan cocok dengan Musk and Rose ketika berkeringat. Jadi ada resiko cloying di sini. Kalau aroma seperti ini menurut saya ini cocoknya adalah untuk usia-usia dewasa yang paling cocok. Mungkin untuk ngantor, untuk meeting, untuk hangout, untuk staycation mungkin di sebuah lokasi. Kemudian untuk ngampus itu enak sekali. Jadi kita itu terkesan setiap saat itu clean dan fresh dan ada unsur elegannya juga, membuat kita lebih percaya diri pastinya. Dan untuk shillage dan projection menurut saya ini strong. Mungkin teman-teman sudah tahu ya kalau Ahmed itu biasanya ada keunggulan di situ di SPL. Itu ini masuknya adalah strong. Dan karena di sini tidak ada keterangan ya untuk cewek atau cowok, tapi menurut saya ini paling pas adalah untuk cewek. Karena ada aroma dari floral. Walaupun rose-nya ini tidak rose yang sangat kental aromanya, ini rose-nya itu tipis sebenarnya, tidak terlalu dominan di sini. Menjadikan DNA parfum ini adalah salah satu parfum yang ada aroma floral. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa parfum ini bisa dipakai cowok. Karena memang aroma itu adalah selera pribadi. Ada di luaran sana ada banyak sekali parfum yang harusnya untuk cewek. Itu ada beberapa yang dipakai cowok. Menurut saya ini cukup unisex walaupun yang paling tepatnya adalah untuk cewek. Untuk harga 500.000 sekian ini menurut saya cukup worth it ya, karena dia dapat packaging yang cukup cantik juga, botol dalamnya juga cantik, kemudian performanya juga cakep sekali dan bisa untuk kado karena ini dari performa, dari packaging itu sama-sama bagus. Jadi cukup paket lengkap untuk harga 500.000. Nah, sesi terakhir akan kita bandingkan dengan saudaranya yaitu Rose Noir. Kalau Rose Noir itu menurut saya yang paling cocok adalah cewek. Jadi menurut saya untuk cowok ini kurang cocok untuk Rose Noir ini. Jadi ada kesan ada melatinya yang cukup tajam, kemudian ada sweet sehingga mengakibatkan untuk Rose Noir ini cocoknya adalah untuk malam hari. Kalau siang hari paling indoor. Jadi kalau untuk outdoor yang kira-kira
ada menimbulkan keringat, sepertinya beresiko terjadi cloying. Jadi perbedaan intinya adalah Rouge Noir ini kurang versatile, jadi bisa untuk indoor atau malam hari. Sedangkan Musk and Roses ini lebih versatile, bisa siang, bisa malam, bisa indoor, bisa outdoor. Kembali lagi ke kebutuhan teman-teman itu menghadapi situasi yang seperti apa untuk memilih salah satu dari parfum ini. Kalau pengen simple ya tinggal beli saja dua-duanya. Bagi yang belum subscribe Solveman bisa subscribe sekarang untuk info-info selanjutnya. Terima kasih.